Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi penerapan obat pada sel molekuler yang disusun oleh Reza Rahmawati, Wiwin Jagat, dan Anissa Rizal. Baik, kita masuk pada materi pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan mempelajari penerapan obat pada sel dan molekuler adalah untuk memahami bagaimana obat bekerja pada tingkat molekuler dan seluler, sehingga dapat dikembangkan obat dengan lebih efektif dan aman untuk mengobati berbagai penyakit. Farmakodinamik. Farmakodinamik adalah studi tentang efek biokimia dan fisiologis obat. Efeknya dapat termaksud yang dimanifestasikan dalam hewan, mikroorganisme, dan kombinasi organisme. Selanjutnya ada farmakokinetik, yaitu cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang pelajaran obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Fase-fase farmakokinetik secara umum terbagi menjadi adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekstrensi. Mekanisme aksi obat adalah obat yang berinteraksi dengan tubuh untuk menghasilkan efek terapeutik. Ini melibatkan interaksi obat dengan molekul target spesifik seperti reseptor, enzim, dan saluran ion untuk memicu respon biologis. Target molekuler adalah molekul spesifik dalam tubuh seperti protein atau asam nukleat yang menjadi sasaran aksi obat atau terapi untuk mengobati penyakit. Contoh dari target molekuler sendiri yaitu protein, seperti reseptor atau protein yang berikatan dengan ligan seperti hormon atau neurotransmitter untuk memicu respon biologis. Yang kedua ada enzim, yaitu protein yang mengkatalisis reaksi kimia dalam tubuh seperti enzim yang terlibat dalam metabolisme obat. Yang ketiga ada protein atau molekul yang memiliki fungsi biologis spesifik seperti protein struktural atau protein yang terlibat dalam sinyal seluler. Yang keempat, DNA atau RNA, yaitu molekul yang membawa informasi genetik dan terlibat dalam proses transkripsi dan translasi. Yang kelima, ada saluran ion atau protein yang mengatur aliran ion melalui membran sel seperti saluran ion yang terlibat dalam transmisi sinyal saraf. Baik, kita masuk ke materi yang berikutnya itu tentang reaksi obat. Nah, reaksi obat dalam konteks medis merujuk pada berbagai efek yang terjadi pada tubuh setelah mengonsumsi obat, baik yang diharapkan atau efek terapi maupun yang tidak diharapkan atau dari efek sampingnya. Baik, kita masuk ke yang berikutnya yaitu tentang dosis obat. Nah, dosis obat atau takaran merupakan kadar dari suatu yang dapat mempengaruhi suatu organisme secara biologis. Makin besar kadarnya, makin besar pula dosisnya. Baik, materi yang berikutnya itu rute pemberian obat. Nah, rute pemberian obat adalah cara obat masuk ke dalam tubuh untuk mencapai efek terapi yang diinginkan. Seperti yang kita lihat pada gambar yang di samping itu adalah rute pemberian obat yang dimulai melalui mulut, kemudian masuk ke lambung, dan lambung masuk ke dalam usus halus dan diproses diabsorpsi di usus halus dan masuk ke dalam darah melalui hati sebelum ke sirkus sistematik. Contohnya itu obat yang dapat kita konsumsi seperti tablet, kapsul, dan sirup. Baik, yang berikutnya kita masuk ke absorpsi obat. Nah, seperti yang saya jelaskan pada rute pemberian obat
di halaman slide sebelumnya, kita bahas tentang absorpsi yang diabsorpsi ke dalam usus halus ke dalam darah. Nah, absorpsi obat sendiri adalah proses pemindahan obat dari tempat pemberian, misalnya dari eh, melalui kulit, mulut, atau suntikan ke dalam aliran darah. Nah, absorpsi obat dalam bidang farmasetika itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan sifat fisiokimia formulasi obat terhadap biostabilitas obat seperti absorpsi, dispersi, dan metabolisme dan ekskresi. Nah, distribusi obat sendiri adalah proses penyaluran atau penyerapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan hingga ke unit pelayanan atau pasien dengan tepat menjaga mutu, stabilitas, dan jenis ketetapan waktunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metabolisme obat. Metabolisme obat adalah proses perubahan zat kimia obat dalam tubuh yang sebagian besar terjadi di hati dengan tujuan untuk mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan oleh tubuh. Proses ini terjadi terutama di hati dan melibatkan enzim yang mencegah obat menjadi metabolit. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat yaitu enzim atau jenis dan aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme obat. Genetik atau variasi genetik dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan metabolisme obat. Yang ketiga ada interaksi obat, adalah interaksi antara obat-obat yang dapat mempengaruhi metabolisme obat. Ekskresi obat adalah proses pengeluaran obat dari tubuh setelah metabolisme. Tujuan ekskresi obat adalah untuk menghilangkan obat dan metabolit dari tubuh. Contohnya seperti ginjal atau urin, obat dan metabolitnya diekskresikan melalui urin. Yang kedua ada hati, yang dimana obat dan metabolitnya itu akan diekskresikan melalui empedu ke dalam fases. Yang ketiga fases adalah obat dan metabolitnya yang diekskresikan melalui fases. Yang ketiga ada paru-paru, yaitu obat anestesi fotalik diekskresikan melalui udara pernapasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interaksi obat. Interaksi obat sendiri adalah reaksi antara dua atau lebih obat atau antara obat dengan makanan atau zat lain yang dapat mempengaruhi efek terapeutik atau toksisitas obat. Contohnya itu seperti obat-obat yang mempengaruhi metabolisme akan menghambat atau menginduksi enzim yang metabolisme obat lain. Yang kedua ada meningkatkan efek terapeutik atau toksisitas obat lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang resistensi obat. Resistensi obat sendiri adalah kondisi ketika obat, terutama antibiotik, kehilangan efektivitasnya dalam mengobati infeksi karena mikroorganisme atau bakteri, virus, jamur, atau parasit telah mengembangkan kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang biak meskipun adanya obat tersebut. Penyebab dari resistensi obat ini adalah perubahan genetik pada mikroorganisme yang membuat mereka resistensi terhadap obat. Penyebab lainnya yaitu mikroorganisme yang resistensi lebih mungkin bertahan hidup dan berkembang biak dikarenakan seleksi alam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang farmakogenomik, yaitu studi tentang bagaimana gen seseorang mempengaruhi respon mereka terhadap obat.
Aplikasi farmakogenomik sendiri yaitu pengobatan kanker yang menentukan terapi yang tepat berdasarkan profil genetik tumor. Yang kedua ada pengobatan penyakit genetik, yaitu mengidentifikasi variasi genetik yang mempengaruhi respon terhadap obat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nanopartikel. Nanopartikel sendiri adalah partikel dengan ukuran sangat kecil, berkisar antara 1 hingga 100 nanometer, yang memiliki sifat unik dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengiriman obat, yaitu nanopartikel dapat digunakan sebagai vektor untuk mengantarkan obat ke target spesifik dalam tubuh. Yang kedua, pengobatan kanker, yaitu dapat digunakan untuk mengatasi obat kemoterapi langsung ke sel kanker. Yang ketiga ada diagnostik, yaitu dapat digunakan sebagai agen kontraks untuk mencitra media. Baik, selanjutnya yaitu terapi gen atau pendekatan medis yang melibatkan perubahan genetik pada seseorang untuk mengobati atau mencegah penyakit. Dengan aplikasi yaitu pengobatan penyakit genetik untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh mutasi genetik. Yang kedua adalah pengobatan kanker menggunakan terapi gen untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Terapi gen memiliki jenis-jenis, yaitu seperti pergantian gen yang rusak dengan gen yang sehat. Yang kedua ada mengaktifkan gen yang tidak aktif untuk mengobati penyakit. Yang ketiga untuk menghambat gen yang menyebabkan penyakit. Terapi sel atau sel terapi adalah metode pengobatan yang melibatkan penggunaan sel untuk memperbaiki atau mengganti jaringan yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Obat molekuler. Obat molekuler adalah obat yang kerjanya ditunjukkan pada tingkat molekuler dalam tubuh, terutama pada reseptor enzim atau molekul lain yang terlibat dalam jalur persinyalan sel. Inhibitor enzim. Inhibitor enzim adalah zat yang menghambat atau mengurangi laju reaksi kimia yang dikatalis oleh enzim. Agonis dan antagonis. Agonis adalah zat atau molekul yang mengikat reseptor dan mengaktifkannya, sehingga memicu respon biologis tertentu. Sebaliknya, antagonis adalah zat atau molekul yang mengikat reseptor tetapi tidak mengaktifkannya, atau bahkan menghalangi reseptor tersebut untuk diaktifkan oleh agonis. Farmakologi molekuler. Farmakologi molekuler adalah studi tentang bagaimana obat berinteraksi dengan molekul dan sel dalam tubuh pada tingkat molekuler. Desain obat. Desain obat sering disebut sebagai desain obat rasional atau hanya desain rasional, adalah proses inventif untuk menemukan obat-obat baru berdasarkan pengetahuan tentang target biologis. Uji klinis. Uji klinis adalah penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek untuk menguji keamanan dan efektivitas suatu intervensi seperti pengobatan, vaksin, atau perangkat media baru. Pengembangan obat. Pengembangan obat adalah proses kompleks pada panjang yang dimulai dari penemuan senyawa potensial hingga obat tersebut disetujui dan dipasarkan. Adapun kesimpulan yang dapat dipelajari dari materi ini, untuk mempelajari penerapan obat pada sel dan molekuler sangat penting dalam pengembangan obat yang efektif aman untuk mengobati berbagai penyakit. Itu saja tadi materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.